Maka pihak dari Rabithah ini itu memberikan satu pernyataan. Misalnya ini tidak benar, ini kurang benar atau bagaimana. Pernyataan ketika ada salah satu oknum dari para habaib ini yang tidak sesuai dengan syariat atau melakukan pelanggaran syariat. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ingin mengundang Gus Rumel Abbas secara resmi. Itu mengapa Kiai Imad meminta alamat lengkap Gus Rumel karena undangan tersebut ingin disampaikan secara resmi. Saya pun sudah menghubungi Gus Rumel, cuman belum ada tanggapan. Belum lama ini saya menghubungi. Nanti mungkin sebentar lagi atau dalam beberapa waktu ke depan beliau akan menanggapi. Tentu undangan ini disampaikan oleh Kiai Imad sebagai tanggapan dari tulisan Gus Rumel Abbas dalam laman Pamitnya Ngantor, laman YouTube Pamitnya Ngantor. Di situ Gus Rumel Abbas menyatakan bahwa beliau telah menemukan bukti sezaman mengenai Ubaidillah, Sohib Mirbat, dan Faqih Muqaddam, ya. Dan bahkan kata Gus Rumel, beliau siap untuk diuji jikapun seandainya dihadirkan seorang pakar filolog atau sejarawan kondang pun beliau tak gentar. Artinya di sini Gus Rumel Abbas sudah sangat percaya diri untuk menjawab apa atau hal-hal yang diragukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mengenai tokoh-tokoh dari Ubaidillah, yang selama ini ada beberapa tokoh yang menurut Kiai Imad itu fiktif dalam uraian-uraian kajian nasab beliau. Di sini saya coba menjadi penghubung, ya. Salah satu penghubung, mungkin nanti ada penghubung yang lain jika nanti pertemuan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita melihat Hanif Farhan ini membacakan salah satu pernyataan atau keinginan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beliau ini ingin mengajak diskusi atau berbicara bincang-bincang tentang masalah nasab Ba'alawi yang dikatakan oleh Gus Rumel Abbas bahwasanya Gus Rumel Abbas ini atau Oye Rumel Abbas ini menemukan kitab Zazaman dengan Sayyid Ubaidillah. Andaikan pertemuan ini itu terjadi, maka menurut saya setidaknya masalah pernasapan ini atau hiruk pikuk pernasapan ini sedikit mereda, karena kita tahu bahwasanya salah satu dari golongan yang Ba'alawi yang sangat getol mencari manuskrip adalah Gus Rumel Abbas ini atau Oye Rumel Abbas ini. Kok andaikan ini terjadi, maka sedikitnya atau setidaknya memang nanti sangat mereda di dalam permasalahan pernasapan ini. Kalau kita melihat secara hiruk pikuk ini dari beberapa komentar baik pendukung atau yang kontra terhadap masalah Ba'alawi ini, apakah dzurriyyah Rasul atau tidak, maka yang sebenarnya yang perlu untuk dikaji kalau secara ilmiah, ya, kita tidak bicara berdasarkan syurah wal istifadah atau berdasarkan keyakinan. Berdasarkan ilmiah, memang yang kurang diperkuat atau yang belum ditemukan adalah manuskrip yang zaman dengan Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sebab kalau andaikan manuskrip itu sudah ditemukan, maka semuanya orang akan taslim. Bahkan kalau kita lihat Kiai Imaduddin pun akan taslim. Kemudian yang sering dipertanyakan oleh teman-teman atau sangkaan teman-teman itu ketika seseorang itu yang seakan-akan membela Kiai Imaduddin, ini berarti yang membela Kiai Imaduddin meskipun bahasanya seakan-akan menurut prediksi atau pendapatnya sendiri. Karena kalau misalnya kita menduga, oh ini mendukung Kiai Imaduddin karena selalu posting yang ini misalnya, maka hal itu tidak relevan, ya, istilahnya mengatur pikiran atau analogi seseorang. Kalau saya pribadi misalnya ditanyakan apakah saya mendukung tesisnya Kiai Imaduddin, kalau saya dan tidak percaya terhadap nasab Ba'alawi, kalau saya pribadi maka saya mendukung kedua-duanya. Ya, saya percaya terhadap nasabnya Ba'alawi, ya juga saya mendukung terhadap tesisnya Imaduddin, karena ini kajian ilmiah. Antara percaya dengan kajian ilmiah menurut versi dari saya itu berbeda. Kalau kajian ilmiah kita tempatkan di kajian ilmiah, kalau yang dipercaya satu kepercayaan kita tempatkan di satu kepercayaan. Karena kadang begini, sesuatu kepercayaan itu kadang di luar atau tidak terjangkau oleh nalar. Kadang ada yang seperti itu. Contoh, kita harus percaya atau iman terhadap surga dan neraka. Kita harus percaya terhadap
utusannya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kadang tidak masuk nalar kepada kita. Surga dan neraka misalnya itu kan tidak nalar pada kita. Begitu juga tentang masalah kasus ini. Kemudian yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman ini mendukung salah satu pihak, baik yang misalnya yang kontra ataupun yang pro terhadap tesis ini atau pernasapan ini, maka sebaiknya teman-teman itu tidak mencela satu atau yang lainnya. Yang pro ya tidak mencela yang kontra begitu juga tidak mencela yang pro. Maka yang harus diperhatikan adalah menempatkan pendapatnya pada memang sesuai dengan kajiannya. Apa kajiannya? Yaitu ya adalah kajian ilmiah. Jika seseorang itu tidak menempatkan terhadap pada tempatnya atau pada kajiannya, maka nanti bukan timbul suatu idharul haq, menampakkan satu kebenaran, akan tapi menampakkan satu sabuh, yaitu mencela antara satu dengan yang lainnya. Hal itu tidak baik di semua masalah, tidak baik. Mencela yang satu, yang kontra, mencela yang pro. Yang pro mencela yang kontra itu tidak baik. Teman-teman yang setuju atau yang tidak setuju, maka ungkapkanlah pendapatnya, maka ungkapkanlah hujahnya, maka tampilkanlah hujahnya, maka tampilkanlah dalil-dalilnya. Yang pro kalau memang sesuai dengan dalil atau ada dalilnya, maka itu tidak salah. Yang kontra pun juga begitu, tidak salah, karena mereka punya hujah masing-masing. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Kita yang tidak tahu terhadap yang pro atau dalilnya yang pro ataupun yang kontra, maka kita tidak usah ikut komentar. Kita cukup menjadi penonton saja. Kadang kan memang begini, penonton kalau kita bandingkan dengan penonton sepak bola, memang kadang penonton sepak bola itu lebih paham, lebih pintar penontonnya daripada pemainnya. Bahkan sekelas Messi ataupun Ronaldo itu sangat lebih pintar mereka dari hal itu. Tapi kalau mereka suruh main sendiri, maka kadang mereka itu ya dipastikan mereka itu tidak sehebat dengan mereka. Mungkin juga sama dengan kasus ini. Teman-teman yang suka mengatakan mencaci begini-begini, ketika memang dihadapkan nanti dimusyawarahkan atau berhadapan dengan mereka, itu kadang nanti teman-teman itu ya kurang paham juga sebenarnya. Kalau kita posisikan kita sebagai orang yang pro, maka kita bela dengan dalil kita. Kalau kita posisikan diri kita sebagai orang yang kontra, maka kita posisikan diri kita atau dalil kita terhadap yang kontra. Atau orang yang netral. Saya ini termasuk orang yang netral. Ya pro terhadap Ba'alawi, yang pro terhadap Imaduddin. Artinya mendukung kepada keduanya. Yuk yang misalnya yang Robitoh ini, ayo kita dorong mereka untuk memang ada pembuktian atau istilahnya itu adakah manuskrip yang sezaman dengan Said Ubaidillah. Dan kemudian begini sebenarnya juga yang perlu untuk diperhatikan. Ini saya bukan menasihati, tapi pikiran saya begini. Di kasus-kasus yang habaib yang di bawah misalnya itu yang masih muda-muda beliau ini, ketika mereka mendapati kasus sebaiknya atau ya menurut saya itu sebaiknya atau langkah yang memang menurut saya itu baik, maka pihak dari Robitoh ini itu memberikan satu pernyataan, misalnya ini tidak benar, ini kurang benar atau bagaimana. Pernyataan ketika ada salah satu oknum dari para habaib ini yang tidak sesuai dengan syariat atau melakukan pelanggaran syariat. Agar kenapa? Karena kalau mereka sudah melakukan pernyataan atau mengambil tindakan, setidaknya pernyataan, maka masyarakat ini tidak menilai bahwasanya para habaib ini begini dan begitu, atau istilahnya itu tidak menilai jelek. Kalau tidak memberikan satu pernyataan, maka ada sebagian atau masyarakat itu akan menilai jelek terhadap Robitoh ini. Seperti yang kasus yang baru-baru ini, itu harus memberi pernyataan itu menurut saya. Sebab kalau tidak memberi pernyataan, maka masyarakat di bawah ini nanti akan simpang siur atau terjadi gejolak begitu bahasanya. Kesimpulannya menurut saya, andaikan nanti Oyi Romail atau Gus Romil Abbas ini memang terjadi atau berdialog dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, maka itu sangat baik sekali. Maka nanti setidaknya menurut saya tadi itu, setidaknya tekanan atau permasalahan hiruk pikuk pernasapan ini tensinya akan turun. Karena misalnya tidak ditemukan misalnya manuskrip sezaman, maka nanti orang itu akan setidaknya oh ternyata tidak ditemukan.
atau sebaliknya ditemukan manuskrip sezaman, maka orang berpikir, oh ternyata ada manuskrip sezaman yang membuktikan bahwasanya Said Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa. Ketika kami memberikan pernyataan, ketika saya atau kami memberikan pernyataan seperti ini, teman-teman itu harus, oh berarti ini orangnya netral, oh ini orangnya berarti begini. Jangan berikan statement yang negatif, mungkin bahasanya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.